Mudik dulu. Ekspektasi. Safe flight. Evan ya, hati-hati di jalan. Realita. Titip oleh-oleh ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Oleh-oleh dong. Ya, itu tadi ada video dari Instagram dari akunnya Ivali31, sudah sampai saat ini hanya 163 likes, tapi menjadi top search kalau di Instagram. Dan kita lihat di sini juga banyak sekali memes yang muncul di sosial media seputar mudik. Seperti yang ini, yang mau mudik hati-hati ya, jangan sampai hatinya tertinggal di masa lalu. Ini kenapa ya hatinya tertinggal di masa lalu ini selalu hadir di memes yang ada. Oke, punya uang atau tidak, yang penting mudik. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat di sini. Oke, kita langsung saja ini bergabung dengan rekan kami. Sudah ada Gadis Bianca yang akan memberikan laporan terkini dari Brebes. Silakan Gadis. Ya, ini saat ini saya sedang berada di pintu keluar tol Pejagan Pemalang, tepatnya di wilayah Brebes Timur. Pertigaan keluar pintu tol ini berbatasan dengan atau bersimpangan dengan arus kendaraan dari Jakarta, dari arah kota Brebes menuju Jawa Tengah, dan kendaraan dari arah sebaliknya yaitu dari kota Tegal menuju Brebes kemudian ke Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami hingga 4 hari menjelang Lebaran ini, jalur Pantura wilayah Brebes dan Tegal masih dalam kondisi normal. Tidak ada kepadatan kendaraan pemudik yang menumpuk, bahkan tol Pejagan Pemalang yang berfungsi sebagai jalur alternatif ini tidak dibuka. Karena memang tol Pejagan Pemalang ini hanya dibuka jika kendaraan di jalur Pantura membludak. Sejak tadi hanya terlihat mobil kendaraan pribadi dan bus penumpang yang melintas, karena sejak kemarin di 5 hari menjelang Lebaran, kendaraan seperti truk sudah dilarang untuk melintas jalur Pantura. Untuk kendaraan yang melintasi kota Brebes harap berhati-hati dan menjaga kecepatan kendaraan karena banyak warga yang melintas di beberapa titik seperti di dekat alun-alun dan pasar tradisional. Sejak kondisi normal ini berbeda dengan kemarin di 5 hari menjelang Lebaran, jalur Pantura sangat ramai dipadati kendaraan pemudik. Tercatat sekitar ada 91.000 kendaraan yang melintas dan kondisi ini naik 2% dari 1 tahun lalu di 5 hari menjelang Lebaran pada tahun 2014. Ada 87 kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Namun secara keseluruhan Andini, jumlah pengendara yang melintas di jalur Pantura ini di 7 hari menjelang Lebaran hingga 5 hari menjelang Lebaran terjadi penurunan hingga 8%. Lalu lintas yang normal ini juga terlihat dari beberapa titik rest area yang ada di jalur Pantura antara kota Brebes dan Tegal. Hanya beberapa pemudik yang terlihat dengan kendaraan mobil saja yang terlihat istirahat, sekaligus untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Ya Andi nih, saat ini juga kondisi sedang turun hujan, jadi pengendara harus berhati-hati untuk melintas di jalur Pantura ini. Ya, kembali ke Anda Andi nih. Gadis Bianca dari kawasan Brebes, Jawa Tengah. Kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi ini. Banyak sekali mudik, tradisi mudik tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tapi sebelumnya kita lihat nih, berapa banyak yang akan mudik pada tahun ini. Coba, kalau data diprediksi ada 23 juta pemudik. Nah, ini menurut dari Kepala Seksi Pengembangan Keselamatan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Penumpang untuk angkutan umum sekitar 20 juta lebih di sini. Kalau coba kita lihat yang menggunakan kendaraan sekitar 1,6 juta penumpang. Ada juga yang juga kendaraan motor seperti tadi kita lihat ada 2 juta ya, kan lebih banyak kan yang menggunakan motor dibandingkan menggunakan mobil. Jadi diharapkan berhati-hati karena tadi kita sudah melihat ada yang juga bawa anaknya nggak dikasih helm, kemudian juga ada yang tidur di pinggir jalan karena mungkin masih mengantuk, perjalanannya masih sangat panjang. Jadi kami harapkan sekali untuk hati-hati jaga kesehatan Anda karena tentunya Anda tidak hanya ingin pulang ke kampung halaman tapi ingin kembali ke Jakarta atau ke kota tempat Anda mencari nafkah dengan selamat. Oke, kita akan bahas tradisi mudik di negara lain setelah jeda pariwara berikut ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Oke, yang Anda lihat saat ini nih suasana mudik dengan menggunakan perahu kayu menuju ke perahu yang lebih besar yang sudah menunggu di tengah lautan. Ini di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Nah, lihat sampai bawa sepeda motor juga dimasukin ke dalam perahu kayu itu supaya bisa masuk nanti ke kapal. Oke, nah jadi tolong jangan bawa barang yang besar-besar gitu ya ketika Anda mudik nantinya. Karena yang repot nantinya Anda sendiri juga. Kecuali apalagi kalau lagi tidak fit badannya. Oke, ini ada juga mudik menggunakan bajai. Sampai ada sepeda yang ditaruh di atas atapnya. Banyak sekali nih yang unik-unik kalau tradisi mudik di Indonesia. Nah, mudik itu memang paling terkenal di Indonesia. Tapi Indonesia memang negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 12,7% dari total penduduk muslim dunia yang jumlahnya sekitar 1,57 miliar atau sekitar 23% populasi dunia itu Islam, dan nomor satu yang terbesar ada di Indonesia sebesar 12,7%. Kalau di India nih, nah seperti yang Anda lihat saat ini India itu nomor 2 sekitar 11,8% penduduknya ada menganut agama Islam. Yang Anda lihat ini di sebuah masjid di New Delhi, Jama Masjid namanya. Ini diambil pada perayaan Id tahun lalu. Jadi nantinya bisa dipastikan Jama Masjid akan menjadi tuan rumah bagi perayaan Idul Fitri tahun 2015. Nah, kalau kita lihat selain India juga ada Bangladesh. Bangladesh ini kaum muslimnya sekitar 9,2% atau keempat terbanyak di dunia setelah Pakistan. Dan mereka mudiknya menggunakan kereta. Keretanya itu sampai naik ke atap. Untung kalau di Indonesia kita tidak melihat seperti ini, sudah bisa dikatakan jarang ya, apalagi untuk mudik. Mungkin kalau misalnya untuk KRL dari Bogor ke Jakarta masih ada yang seperti ini. Nah, kalau ini kita lihat sekarang ini di Suriah. Di Suriah, bayangkan ini sedang ada perang saudara sejak tahun 2011, tapi ini diambil tahun 2013 lalu. Jadi meskipun ada konflik di negaranya, tapi tetap merayakan Idul Fitri seperti terlihat di Damaskus. Oke, yang ini yang Anda lihat adalah di Malaysia. Malaysia tentu saja tidak jauh berbeda dengan kita. Nah, tradisi mudiknya, tradisi bersilaturahminya juga ada. Dan di sana disebutnya bukan mudik, tapi balik kampung. Jadi mereka juga banyak yang balik kampung dari Kuala Lumpur ke kota-kota lain. Di Tiongkok ada sekitar 18 juta jiwa, ya terutama di bagian barat itu mayoritasnya adalah warga muslim. Pakistan, seperti tadi saya katakan, nomor 3 terbesar, di mana di ibu kota Pakistan, kemudian juga di Islamabad, banyak sekali orang yang mudik pulang ke kampung halamannya. Dan tentu saja di negara Teluk seperti di Arab Saudi, mereka meskipun tradisi mudik mungkin tidak terlalu sebesar di Asia Selatan atau di Asia Tenggara, tapi mereka tetap merayakan Idul Fitri, walaupun sebenarnya kalau di Arab Saudi itu lebih besar perayaan Tahun Baru Islam dibandingkan Lebaran gitu di sana. Dan tentu saja makanan menjadi menu utama. Jadi bagian yang sangat penting pada perayaan Hari Raya seperti yang Anda lihat di Suriah, ada daging domba yang dicampur dengan nasi dan juga sayuran tradisional. Oke, kita akan berbagi di sini. Ada viral sebuah video yang cukup viral ketika kita tuh kadang-kadang kan kita menjudge orang dari penampilannya. Nah, ada video yang mengingatkan kita jangan seperti itu, karena orang yang Anda lihat belum tentu seperti yang apa Anda pikirkan. Jadi jangan terpukau atau jangan jangan menilai seseorang dari penampilannya. Dan video ini viral di YouTube sepanjang akhir pekan lalu, dan kami ingin berbagi dengan Anda untuk tidak memberikan label kepada orang, karena label itu sebenarnya hanya untuk produk, bukan untuk manusia. Dengan demikian kita tutup trending topik pada malam hari ini. Sampai jumpa besok 19.30 waktu Indonesia Barat. As if heavy metal. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. وايد احب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي اطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. Pretty high risk activity for sure.
واستغربت اول شيء لان اول شيء انفتحت التات الحمراء وما رحت بس اشوف واحد جالس قدامي كلها تاتوز على وجهه. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد اتكلم. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صوره انه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you learn. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء، ما مكتوب عليه. And the minute I turned around, I saw that الليبلز او الشعار او المغلف او التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة، يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. Heavy metal. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED